Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Ija Putri dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen manajemen berbasis sekolah hasil dari karangan Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau sering disingkat dengan MBS adalah bentuk manajemen pendidikan pada suatu pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam MBS ini yang mengelola atau yang memanajemenkan sekolah bukan hanya kepala sekolah, melainkan dibantu oleh guru-guru, dibantu oleh komite sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, terdapat 7 komponen yang dianggap penting dalam mengimplementasikan MBS ini. Di antaranya, yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, manajemen pelayanan khusus pendidikan. Yang pertama, ada manajemen kurikulum dan program pengajaran. Pengembangan kurikulum dan program pengajaran ini sangat dibutuhkan terutama bagi peserta didik, karena setiap sekolah bahkan daerah itu memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda pula, sesuai dengan visi misi maupun tujuan sekolahnya. Mereka tetap mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tetap menggunakan kebijakan dan kurikulum pemerintah, hanya saja mereka mengembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam proses manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menerapkan MBS sama-sama memberikan beban kepada karyawannya yang berupa tanggung jawab yang tujuannya agar sumber daya manusia yang mereka miliki ini dapat terasah potensi dan kompetensinya menjadi lebih terupgrade, sehingga menjadikan kinerja mereka lama-kelamaan akan lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Dalam manajemen keuangan dan pembiayaan ini menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam mengimplementasikan MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal pada jalannya proses pendidikan.
Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan dan penataan. Yang keenam, ada manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat atau sering disebut humas. Pada dasarnya, humas ini tidak hanya bersifat publisitas belaka, tetapi lebih bersifat bagaimana sekolah membangun jalinan kerjasama dengan pihak-pihak lain berupa networking, di mana kerjasama ini untuk kondisi sekarang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang terakhir atau yang ketujuh, manajemen pelayanan khusus dan lembaga pendidikan. Dalam manajemen ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu kosong di sekolah maupun di rumah. Dari kesimpulan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah komponen-komponen yang utama dan sangat mendukung demi kelangsungan pembelajaran di suatu sekolah sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penggunaan staf, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah, memunculnya gagasan-gagasan dalam mengimplementasikan kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, serta meningkatkan mutu partisipasi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari penjelasan video saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.